Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacau mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Ketika kita berpikir buruk, maka keburukan akan mendekat kepada kita. Ketika kita berpikir baik, maka kebaikan yang akan mendekat kepada kita. Manusia adalah magnet dalam kehidupan ini. Apa yang ada di dalam pikirannya, itulah yang akan mendekat kepada dia. Apabila dia berpikir keburukan, ya yang buruk-buruk mendekat kepada dia. Apabila dia berpikir kebaikan, maka kebaikan yang akan mendekat kepada dia. Dan hati-hati kita dalam berpikir. Pilih-pilih apa yang baik untuk kita pikirkan, karena itulah yang akan terjadi kepada diri kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik. Kalau menurut saya sih menarik, tapi nggak tahu kalau menurut kalian, ya kan? Yang pasti kalian siapkan dulu rokok sama kopi biar santai. Kita akan membahas burung kacer mangap. Nah, apa sih makna arti dari burung kacer yang mangap-mangap? Banyak sekali kita menjumpai burung kacer itu kalau kita kasih makan ekstra puding, jangkrik misalnya, 5 ekor jangkrik. Kemudian dia mangap dan bengong. Apa sih maksudnya? Ada lagi burung kacer yang kalau dijemur itu mangap. Apa itu maksudnya? Kemudian ada lagi burung kacer kalau yang kita bawa ke tempat latihan atau ke tempat lomba, burung kacer ini mangap. Temannya berkicau, dia hanya mangap, ya kan? Yang bingung siapa? Yang bingung ya kita, perawatnya. Ngapain kamu mangap-mangap? Bukannya malah berkicau kok malah mangap. Disertai dengan lari-lari dan terkadang bengong kayak burung blow on. Setiap tingkah laku burung kacer itu punya arti, punya maksud, punya makna. Nah, kita sebagai perawat, kita harus paham apa maknanya. Maka keputusan yang kita ambil itu benar, tepat sasaran. Ya kalau kita tahu teman kita kejepit, ya kan, berarti dia harus kita tolongin, ya kan, bukannya kita tertawa. Kalau teman kita kejepit kita ketawa, berarti kan kita tuh nggak ngerti kalau kejepit itu sakit. Betul nggak? Nah, seperti itu juga dengan burung kacer yang kita rawat. Setiap yang dia tampilkan itu mengandung arti, mengandung makna yang menggambarkan satu keadaan tubuh dia. Apakah dia fit, apakah dia sehat, apakah dia sakit. Jadi kita harus pandai-pandai dalam membacanya. Kita mulai dari burung kacer yang makan ekstra puding baru beberapa ekor sudah mangap. Sedangkan burung kacer temen mau makan jangkrik 20 ekor pun malah tambah seger, malah tambah sehat, malah tambah gacor. Nah, apa yang terjadi dengan burung kacer yang satu ini? Baru kita kasih jangkrik 5 biji itu sudah mangap dan bengong, ya kan? Pasti kalian pernah melihatnya. Kondisi seperti ini adalah kondisi di mana burung kacer itu nggak bisa mengolah makanan dengan cepat. Jadi sistem pencernaannya itu sedikit terganggu. Karena apa? Karena faktor rawatan kita, seperti kekurangan jemur, kekurangan olahraga, kekurangan vitamin, ya kan? Terus minuman juga nggak bagus mineralnya, airnya nggak berkualitas, nggak bersih, kotor. Nah, biasanya banyak terjadi pada burung kacer yang habis mambung. Kemudian burung kacer ini nggak dikasih ekstra puding sama sekali pada saat mambung, maka ketika kita kasih jangkrik, dianya mangap. Nah, itulah yang menandakan kalau sistem pencernaannya itu terganggu, nggak sehat. Enzim-enzim yang dia butuhkan untuk mencerna makanan yang dia makan itu kurang karena faktor rawatan kita sendiri. Saya berikan contoh. Kita pasti pernah merasakan ketika kita selesai makan siang, ya kan? Makan, kemudian kita itu selesai makan, matanya itu ngantuk berat. Rasanya itu berat buat buka mata ini, pengennya ditidurin, pengennya mejem, pengennya istirahat. Badan lesu, nggak ada semangat untuk bekerja lagi. Nah, pada saat kondisi seperti ini, sebenarnya kita tuh lagi nggak sehat sistem pencernaan kita. Ada kalanya kita makan itu biasa saja, ya kan? Makan itu biasa saja, nggak terlalu ngantuk, biasa saja. Nah, pada saat itu sistem pencernaan kita sehat dan yang kita makan pun kita bisa baca. Pada saat kita habis makan ngantuk berat,
rasanya nggak pengen kerja lagi, kalian cek makanan kalian itu pasti mengandung protein tinggi. Ya telur, ya ikan, ya dicampur dengan sayur-sayuran, dicampur santan segala macam, nasi padang, ya kan? Setelah kalian makan nasi padang, makan siang, itu pasti kalian bawaannya ngantuk. Nah, kenapa? Karena protein terlalu tinggi dan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna makanan itu kurang, karena gaya hidup kita yang kurang sehat. Maka yang terjadi pada kita adalah sistem pencernaan kita bekerja keras untuk mencerna, yang membuat kita itu, seluruh tubuh kita ini jadi lemas, ngantuk, bawaannya pengen tidur, pengen istirahat. Kemudian kita tidurkan. Setelah kita tidur, badan kita kembali seperti biasa. Pasti kalian pernah merasakan seperti itu. Nah, kalau kita tahu dan merasakan seperti itu, kalau kita teruskan, habis makan siang bawaannya ngantuk, mau tidur, habis makan siang bawaannya lesu, nggak mau bekerja lagi, badan tuh rasanya berat buat aktivitas lagi. Nah, kalau kita teruskan seperti ini, ujung-ujungnya lari kemana? Larinya ke diabetes, kolesterol tinggi. Akhirnya apa? Tambahlah kita nggak sehat. Seperti itu juga burung. Nah, seperti itu juga burung. Ketika dia udah makan, kemudian dia mangap, itu menandakan kalau dia udah lemes badannya, nggak bisa mencerna. Makanya dia itu bengong. Kalau dia sehat, habis makan sehat, nggak mungkin dia bengong. Dia pasti seger, fit, ya kan? Berarti dia nggak punya masalah. Tetapi kalau dia setelah selesai setelah selesai makan, kemudian dia mangap, bengong, nah ini menandakan kalau sistem pencernaannya tidak bagus. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita kurangi ekstra pudingnya terlebih dahulu. Kalau kita kasih 5 dia mangap, kita kasih 2. Kemudian kita lakukan penjemuran yang rutin. Penjemuran yang rutin tapi tidak terlalu lama. Jangan sampai dia itu malah ngos-ngosan sampai kering kita jemur. Nah ini nggak boleh. Kita harus jemur rutin. Kalau dia kuat 2 jam, ya kita 2 jam, rutinkan dulu 2 jam, 2 jam. Atau kalau dia cuma kuatnya 1 jam, kita rutinkan dulu 1 jam, 1 jam. Kemudian pengumbaran sangat cocok untuk burung kacer yang seperti ini. Sangat cocok. Karena apa? Karena apabila dia mangap, sudah makan, mangap, sudah makan, mangap, kita teruskan, maka terjadilah penumpukan protein dalam tubuhnya yang menyebabkan dia itu obesitas, bukan opor birahi, obesitas alias kegemukan. Untuk pemandian jangan kita buat terlalu sering, apalagi mandinya itu sore atau malam. Kita jangan berikan mandi sore atau malam. Yang harus kita berikan kalau mau mandi, mandinya pagi. Setelah mandi kemudian lakukan penjemuran. Nah, setelah kita rawat seperti itu, maka kita tes lagi makannya seperti apa. Misalnya sudah seminggu kita rawat seperti itu, kita tes lagi, kita kasih makan lagi, apakah dia masih mangap atau tidak. Nah, kalau dia sudah nggak mangap lagi, barulah kita boleh menaikkan ekstra puding yang seperti biasanya. Pada intinya, burung kacer yang mangap seperti ini, dia membutuhkan vitamin, kemudian mineral, kemudian dia membutuhkan olahraga. Jangan kita biarkan saja seperti ini. Nanti lama-kelamaan yang terjadi pada burung kacer yang seperti ini, kalau kita biarkan bisa terjadi obesitas. Jadi ekstra puding yang dia makan itu nggak ngepek. Jangan heran kalau kita lihat burung kacer teman makan kerutu, wih langsung bagus. Baru makan jangkrik 2, wih langsung bagus. Burung kacer kita makan jangkrik, ulat Hongkong itu sama saja, nggak ada beda. Jadi apa? Udah nggak ngepek sama dia. Tambah bingung kan jadinya. Kemudian burung kacer mangap kalau dijemur, ya kan? Baru dijemur sudah mangap. Oke, burung kacer itu nggak punya pori-pori, nggak seperti kita. Kalau kita kena panas kita bisa keringetan, bisa keluar dari pori-pori kita. Tetapi burung kacer itu nggak bisa mengeluarkan keringat dia dari pori-pori, keluarnya dari paru, dari mulutnya dalam bentuk uap. Makanya kalau kita jemur itu keluar lendir, ya kan? Nah itu seperti kita, kalau kita kan keluar keringat, kalau dia keluar lendir. Kalau kita jemur keluar lendir, kalau kita jemur keluar lendir. Nah itulah cara dia mengeluarkan cairan-cairan atau racun-racun tubuh yang berbahaya bagi tubuh dia, atau sisa-sisa makanan yang dia makan yang tidak tercerna dengan baik, maka akan keluar dari paruhnya. Itulah yang disebut dengan nyepah. Dan kondisi ini nggak apa-apa, jangan kalian takut. Kalau dia tidak mangap disertai ngos-ngosan parah
sampai parah ngos-ngosannya itu, ya kita ya berarti yang salah. Berarti burung itu mau kita siksa ya kan, sampai ngos-ngosan parah, nabrak-nabrak jeruji, bahkan berakhir dah dia pasrah mangap ngos-ngosan, pasrah mangap ngos-ngosan. Kenapa? Ya dia pikir udah bos gua nih nggak ngerti nih, gua sudah hancur ini, udah mau dehidrasi masih aja nggak dipindahin, ikutin nafsunya dia aja, padahal dia yang nggak ngerti, saya yang disiksa-siksa terus ya kan. Makanya burung itu butuh penjemuran. Baik di hutan pun dia akan menjemur dirinya sendiri, nggak perlu dia minta tolong jemurin saya. Om, tolong om jemurin saya dong, saya butuh penjemuran biar racun-racun dalam tubuh saya ini keluar dari paru saya. Enggak, dia kalau dia dalam hutan dia punya insting tersendiri bagaimana menyehatkan tubuh dia sendiri. Nah jadi dia berjemur sendiri ya kan, beda kalau di kandang. Nah kita lah yang mengontrol penjemuran. Kalau nggak kita jemur-jemur ya obesitas. Makanya burung itu nggak ada perubahan, walaupun burung fighter setinggi-tingginya masih tetap membutuhkan penjemuran walaupun tidak banyak. Kemudian burung kacer mangap pada saat di lapangan. Nah ini menandakan kalau burung itu tegang. Ketika dia tegang sama seperti kita, tegang itu kan keringetan, makanya dia mangap. Nah kalau dia udah mangap maka keluarlah cairan, tapi nggak sebanyak seperti pada saat dia itu kita jemur. Mangap disertai dengan bengong ya kan, kemudian dia itu udah kayak nggak punya mental sama sekali, hilang mentalnya, hilang semangat tempurnya. Biasanya itu dari cara kita membawa. Misalnya dari rumah burung kacer fighternya tuh sudah terlalu tinggi, kemudian kita kerondong, bawa pakai motor, kerondongnya itu tebal ya kan. Sampai di sana ya dia itu udah kepanasan, dari dalam kerondong itu udah kepanasan. Apalagi kita berangkat jam 1, jam 12 ya kan, pada saat terik-teriknya matahari. Sedangkan burung kacer kita itu fighternya tinggi, emosinya tinggi, maka otomatis dia akan mangap. Dan kebanyakan burung kacer yang seperti ini yang fighter tinggi. Nah biasanya ketika dia mangap di lapangan, bawa pulang lagi itu masih bisa bunyi lagi, masih bisa berkicau lagi. Makanya sang perawat bingung, lah burung ini nggak berani tadi di lapangan, mangap aja kerjaan, kapan dibawa pulang? Mah ini masih berkicau juga, tadi nggak mau berkicau, di rumah kayak jagoan ya kan. Nah itu biasanya burung kacer fighter tinggi. Nah berbeda lagi apabila burung kacer itu yang hilang mental, nggak punya mental sama sekali. Jadi dia itu mangap disertai dengan lari-lari sampai ke rumah nggak bunyi lagi. Nah ini biasanya burung kacer yang mentalnya itu lemah. Makanya jangan heran ketika kita melihat burung kacer kita itu bagus di rumah, fit, sehat. Nah tapi ketika kita bawa ke lapangan malahan mangap ya kan. Kita nggak kenal sama dia, dia maunya seperti apa dulu. Udah tahu burung kacer kita itu emosinya tinggi ya kan, fighternya tinggi. Ini kalau ketemu musuh langsung jos mainnya. Tapi kita lupa bagaimana cara kita memperlakukan dia pada saat kita di perjalanan ya kan. Ada burung kacer yang butuh mandi terlebih dahulu sebelum jalan ya kan. Ada burung kacer yang perlu kerondongnya tuh dibasahin supaya nggak terlalu panas pada saat dia kita bawa jalan ya kan. Cuaca lagi terik-terik matahari, kita bawa kerondongnya sangat tebal ya kan. Apa yang terjadi? Ya penguapan di dalam. Ketika kita buka kondisinya sudah mangap, ya sangat wajar kan. Itu salah satu caranya supaya burung kacer itu nggak mangap. Jadi kita kenali burung kacer kita ini kalau fighter tinggi rata-rata itu dimandikan dulu sebelum berangkat, jadi dia itu tetap adem sampai lapangan. Kemudian memang betul burung kacer kita itu dalam kondisinya pencernaannya tuh lagi nggak bagus seperti yang pertama tadi. Kita nggak koreksi dulu, udah tahu burung kacer ini baru makan jangkrik 5 udah mangap-mangap, masih kita bawa ke lapangan. Yang mesti seperti itu, mentalnya hilang, bengong, dan bikin kita malu. Ada lagi memang burung kacer yang kita bawa itu burung kacer yang lemah mental. Ketika kita bawa ke lapangan dia itu tegang luar biasa. Loh kok rame betul di sini, musuh semua ini, kiri kanan depan belakang musuh semua. Jadi dia itu mentalnya lemah. Jadi ya sudah, tegang dan stres. Akhirnya apa? Jadilah yang disebut dengan mangap. Ketika kita bawa pulang udah nggak bunyi lagi. Inilah burung kacer yang mentalnya lemah. Nah kalau kita ingin mencoba untuk mengatasinya burung kacer yang seperti ini, maka cari tempat panas, jauhkan dari lapangan, cari tempat yang nggak panas, kemudian kita jemur, kita kasih ulat hongkong. Apabila dia
hilang stresnya, kembali mentalnya, maka burung kacer itu akan berani lagi, dia nggak mangap lagi. Kemudian baru bisa diajak main ke lapangan lagi, mendekat secara perlahan, jangan terburu-buru, ya kan? Makanya ada misalnya teman bawa burung kacer, kemudian dia itu paham, ngerti. Jadi ketika dia buka kerondong, burung kacer dia mangap, ya kan? Kemudian dia mundur dari lapangan lomba, dia menghindar ke area luar. Kemudian dia jemur burung kacernya. Kemudian dia kasih ular Hongkong. Yang tadinya mangapnya hilang, baru mulai berkicau, ya kan? Kedengeran kan sayuk-sayuk suara burung kacer lain, kemudian berkicau, kemudian onnya ngunci. Kalau udah ngunci ini, dia bawa lagi ke arena lomba, perlahan-lahan mendekat. Kalau dia udah ngunci onnya, ya udah kita bisa gantang dia. Tapi kalau onnya belum ngunci, jangan kita bawa dulu ke arena lomba, bisa balik lagi seperti yang pertama tadi. Oke ya, kita perhatikan makannya burung kita seperti apa. Kalau dia baru makan 5, dia sudah mangap, nah ini harus kita perbaiki dulu, jangan sampai seperti itu, ya kan? Kemudian cara kita bawanya seperti apa, kita perhatikan, apa mau mandi dulu sebelum berangkat atau enggak perlu mandi. Kemudian kita perhatikan dari cara penanganan kita seperti apa, ya kan? Santai saja, jangan terlalu buru-buru. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Apabila kalian senang dengan video ini dan merasa video ini cocok buat kalian, tidak ada salahnya kalian subscribe. Subscribe itu gratis kan, tidak membayar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.